Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi apa yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam Injil pada hari ini kita mendengar bagaimana Yesus membersihkan bait Allah. Karena ramai orang-orang Israel dan orang-orang Farisi berjual beli di bait Allah. Dan ketika Yesus melihat tindakan mereka, Yesus menghalau mereka dan segera membersihkan kawasan bait Allah. Dan oleh karena tindakan Yesus ini, membuatkan ahli-ahli Farisi bertanyakan kepada Yesus, kenapa Yesus melakukan sedemikian. Jadi di sini saudara dan saudari, kita menyadari bahwa bait Allah maupun gereja yang ada pada saat ini adalah tempat yang suci, di mana kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Jadi, jika kita tahu bait Allah dan juga gereja adalah tempat di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bagaimanakah cara kita menghormati? Bagaimanakah cara kita untuk menghadirkan diri di dalam rumah Tuhan, rumah Allah? Nah, jadi saudara dan saudari, semuanya ini memerlukan persediaan. Persediaan bagi kita untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam gerejanya. Dan pada hari ini juga kita merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran di Roma. Basilika Lateran ini adalah tempat di mana kerusi kekuasaan Paus. Jadi kita diingatkan mengenai pembersihan bait Allah oleh Yesus, bahwa Allah yang kudus itu sentiasa hadir di dalam segala sesuatu, dan segala sesuatu akan hadir di dalam Dia. Jadi saudara dan saudari, jika kita mau merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri kita dan juga gerejanya,
kita harus sentiasa membersihkan pintu hati kita, membersihkan pikiran kita, dan membaca firman-Nya, agar apabila kita memasuki ruangan gerejanya, kita dapat merasakan bahwa Tuhan hadir. Dan perayaan yang kita rayakan itu benar-benar bermakna bagi kita. Jangan jadikan gereja kita seperti mana orang-orang Israel dan orang-orang Farisi menggunakan bait Allah sebagai tempat berjual beli. Tetapi biarlah gereja kita, gereja Tuhan ini, dapat memberi kita kekuatan dari segi iman dan percaya bahwa Dia sentiasa menyertai kita. Jadi di dalam pembacaan Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa Allah itu sentiasa berada di mana-mana. Allah tidak dibatasi oleh masa maupun waktu. Jadi, jika kita percaya bahwa Allah itu berada di mana-mana, marilah mempersiapkan diri kita dan minta berkat daripada Allah. Yang kedua, jika kita benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan tinggal di dalam gerejanya, maka kita juga percaya bahwa Tuhan akan tinggal di dalam hati kita, karena Dia adalah Sang Juru Selamat kita yang sentiasa bersama-sama dengan orang yang percaya kepadanya. Oleh itu, saudara dan saudari, persiapkanlah hati kita agar Tuhan dapat tinggal di dalam diri kita. Yang ketiga, jika kita sudah mempersiapkan hati kita, diri kita, untuk Allah tinggal di dalam diri kita, kita juga harus sentiasa membersihkan diri kita dari dosa dan noda. Jadi, saudara dan saudari, sekali lagi, marilah kita mempersiapkan diri kita agar Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan biarlah gerejanya itu menjadi tempat bagi kita untuk sentiasa merasakan kehadirannya ketika kita beribadat bersama. Sekali lagi, marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan memberkati kita, akan menggunakan diri kita untuk bersaksi baginya dan menyebarkan kasih-Nya dan kabar gembiranya kepada semua orang yang masih mencari Dia di dunia ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.